Malam itu rame minta ampun. Ayah habis basah singlet ayah waktu itu, saking panasnya. Pas kami pulang itu tiba-tiba pas nyari-nyari sendal terantuk kepala ayah sama calon mak kok. Terantuk. Pas lagi pandangan itu oh lah indahnya untuk diceritakan. Kami ditangkap satpam. Ayah kau tuh sebetulnya nggak suka kali sama emak, tapi karena tertangkapnya sama aku, itulah jadinya. Maka kau tak ganteng kali. Muka kau hancur kan, sehancurnya hati emak. Tapi kalau dia makan di rumah makan di atas mall, datang orang membalikkan duitnya sisa. Pak, sisanya 50.000 lagi. Ambil aja, ambil aja, ambil aja. Kenapa? Karena yang ngasihkan itu cantik. Gatal. Padahal kalau yang di pasar pagi tadi kau tolong, anaknya bisa sekolah. Betul? Mereka tuh bukan cari kaya, mereka tuh cari makan, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang sangat kami cintai Anda para perindu ridha Allah, pendamba kemuliaan, mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kami saat ini berada di pesantren Nurul Azhar, di bawah asuhan, bimbingan, riayah Tuan Guru Mulia Ustaz Abdul Somad. Harapan kami pesantren terus berkembang dan husnudzon kami akan berkembang. Maka dari itu kami ajak Anda para perindu ridha Allah, ayo kita ikut andil dalam besarkan pesantren ini. Semoga dari pesantren keluar ulama-ulama penerus dakwah baginda Nabi. Dan pesantren sudah dimulai dan alhamdulillah masya Allah dibangunannya masya Allah, dan juga ada santri-santrinya. Maka jangan ragu untuk bergabung. Inilah orang cerdas. Kalau kita mengandalkan ibadah kita melakukan sholat sebanyak apapun sangat terbatas, ngaji Quran sangat terbatas. Tapi kalau kita ikut andil dalam program besar semacam ini, sebanyak anak membaca Al-Quran di pondok ini kita mendapatkan pahala, sebanyak anak sholat di tempat ini kita mendapatkan pahala. Belum lagi di saat mereka menjadi ulama. Inilah kerjaan orang-orang cerdas. Maka ayo menjadi cerdas hari ini. Jangan ragu, sisihkan rezeki Anda. Silahkan sisihkan rezeki Anda langsung ke pesantren Nurul Azhar, ke Bank Riau Kepri Syariah, nomor 82021666661, dan Bank Syariah Indonesia nomor rekening 14766666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat, atau Bank Muamalat nomor rekening 2210666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Dan jika terbuka hati Anda lalu Anda berderma, jangan ragu, sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer, dan atau konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Itu adalah nomor admin yayasan. Dan setelah itu, setelah Anda berderma, puji syukur, bersyukurlah kepada Allah karena Allah telah memilih Anda untuk bisa berjuang. Nuhibbukum fillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apakah Bapak Ibu merasa panas atau tidak? Entah saya aja yang merasa panas karena baju baru ini, Allahu a'lam. Tapi yang jelas sekarang ini kita sedang rebut-rebutan oksigen. Mudah-mudahan tak ada yang pingsan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini adalah apa tema kita ini? Dengan peringatan Tahun Baru Islam 1444 Hijrah, kita kokohkan rasa persaudaraan dan kepedulian sesama umat. Yang pertama, saudara.
Yang kedua, peduli. Saudara itu diambil dari kata se dan udara. Se artinya satu, udara artinya perut. Jadi kalau saya katakan saudara-saudara, itu artinya saya adalah dengan Bapak Ibu seperut-seperut. Saudara-saudara, saparwi-saparwi. Kita ini berasal dari perut yang sama. Bapak, ibu, kaya, miskin, penguasa, rakyat jelata, semuanya berasal dari satu perut. Itulah dia perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Yang tidak berasal dari keturunan Adam, tolong angkat tangan. Berarti dia keturunan monyet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kullukum min Adam. Semua kamu ini diciptakan dari Adam. Wa Adam min turab, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Dari tanah, berjalan di atas tanah, berkeliling. Tak lama kita pun akan masuk ke lubang tanah dan akan dimakan cacing tanah. Ini prinsip persaudaraan, ini mesti kita pahami baik-baik. Kalau tidak nanti kita akan saling melecehkan antar suku. Kita disatukan oleh dua ikatan. Ikatan pertama yang menyatukan kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikatan yang kedua yang mengikat kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita sekarang berada di bumi lancang kuning. Lancang kuning itu adalah buminya orang Riau. Orang Aceh pakai bahasa Aceh. Orang Banjar pakai bahasa Banjar. Ulama Aceh namanya Syekh Nuruddin Ar-Raniri, menulis kitab Siratal Mustaqim. Namanya diabadikan sebagai UIN, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri. Menulis kitab pakai bahasa Melayu, padahal dia orang Aceh. Kitab itu disyarah oleh orang Banjar. Nama Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, mufti kerajaan Banjar. Dua-duanya dari suku yang berbeda. Belajar sama-sama di Makkah, pulang ke Nusantara. Syekh Nuruddin Ar-Raniri orang Aceh menulis kitab pakai bahasa Melayu. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari orang Banjar di Kalimantan menulis kitab dengan bahasa Melayu. Artinya kita di Nusantara ini disatukan oleh bahasa orang Melayu. Dan bahasa Melayu itulah jadi bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu Riau. Bangga tak jadi orang Riau? Walaupun orang Riau yang punya tanah bumi lancang kuning, tapi jalan yang paling besar dan paling panjang, paling bagus, bukan jalan Hang Tuah, Hang Lekir, Hang Jebat, dan Hang Kesturi, tapi jalan dari mulai pinggir sungai Siak sampai ke ujung yang tak tahu kita entah kemana batasnya, adalah jalan Jenderal Sudirman. Itu orang mana? Orang Jawa. Jadi orang Melayu Riau bisa menerima siapapun. Masuk kita ke jalan Sudirman, keluar dari jalan Nangka, masuk Sudirman, sebelah kiri setelah ikan apa yang setia sampai mati? Setelah ikan selais, kantor wali kota. Setelah wali kota, Bank Indonesia. Setelah Bank Indonesia, ada perpustakaan. Perpustakaan apa itu? Suman HS. HS itu apa artinya? Hasibuan itu orang mana? Hasibuan Mandailing, Siregar, Nasution, Hasibuan, Lubis, Harahap. Ini menunjukkan bahwa ketika kita di Riau, bumi lancang kuning menerima siapapun, yang penting dia berprestasi. Penduduk Pekanbaru Riau ini jumlahnya 1.200.000. Kalau tak percaya, datang besok ke Disduk Capil.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pekanbaru penduduknya 1.200.000. Suku yang terbesar 3. Yang pertama mengisi Pekanbaru adalah Minangkabau. Yang kedua Jawa. Yang ketiga baru Melayu. Lah ya, ada orang awak juga. Benar survei itu. Pripun kabare ape? Betul survei itu. Adapun Melayu tak perlu sebut lagi, karena memang bumi ini adalah bumi Melayu, lancang kuning. Jadi kalau ada hari ini orang membanggakan sukunya, Ustadz Somad ini sebetulnya orang apa ini? Kok macam mirip-mirip orang Eropa gitu. Tak kalian tengok baju yang saya pakai. Ini baju adalah IKP. Apa kepanjangan IKP? Ikatan Keluarga Pasaman. Itu kan Ustadz Somad aja baru dikasih baju. Mak saya punya datuk, nama datuknya Syekh Abdurrahman. Saya membangun kelas sekolah anak, diresmikan oleh Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Saya buat nama gedungnya Gedung Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini nama ayahnya Nauda Alang. Nauda Alang ini nama ayahnya Nauda Ismail, keturunan dari Datuk Angku Batuah, dari Angku Mudik Tampang Rau. Rau itu sekarang adalah Pasaman dan Pasaman Barat. Jadi nanti kalau masuk rekaman ini di YouTube, ditonton orang, apa pula Ustadz Somad ini masuk-masuk ini, jelas bisa dijelaskan. Bisa Bapak Ibu menjelaskan kalau ditanya orang nanti? Oh, Ustadz Somad itu bukan orang Minang, dia itu orang Batak. Syekh Abdurrahman itu punya istri, namanya Hajah Maryam. Hajah Maryam itu marganya Sidamanik, kampungnya di samping Danau Toba, asli Batak Simalungun. Jadi apa kata Ustadz Saidul Amin? Kalau kalian berkawan, berkawanlah sama orang Batak. Apa yang di dalam, itu yang di luar. Sama macam makanannya, daun nubi tumbuh. Begitu sebelum dimakan, begitu setelah dimakan. Itu bukan kata saya, itu kata Ustadz Saidul Amin. Dan berita beberapa hari ini kita tonton, berita yang menghebohkan Santero ini, kesalahannya itu adalah satu. Apa itu? Jangan bunuh orang Batak. Karena orang Batak, dia kalau dibunuh mengamuk, buka tutup ini, katanya. Akhirnya tak ada yang bisa menghalangi. Mau jenderal bintang 4 sampai bintang 7 sakit kepala. Akhirnya dibuka, diotopsi, terbongkar semua. Setiap suku bangsa ini punya kelebihan-kelebihan. Tapi katanya Ustadz Somad Melayu. Oh jelas, Datuk Sri Ulama Setia Negara, orang Melayu. Jadi sebetulnya Ustadz apa? Darah saya ini bermacam-macam. Kalau mau tahu betul, nanti kita tes darah. Tes darah saya ditusuk ujungnya, lalu diletakkan ke kaca, diperiksalah oleh dokter. Ketika itu dokter pun menuliskan, Ustadz Somad, darah Ustadz inilah adalah darah yang paling mahal. Apa golongan darah saya, Pak Dokter? Golongan darah Ustadz adalah golongan darah AB. Itulah yang paling mahal Pak Ustadz. Saya pun bangga. Dan kalau kecelakaan, inilah yang paling payah dicari dan banyak mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau orang Melayu, mau orang Minangkabau, mau orang Batak, mau orang Sunda, mau orang Jawa, kita semua berasal dari satu, yaitu Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sampai Adam Smith. Kalau memang satu Nabi Adam, kenapa warna kulit bentuknya rupa macam-macam Pak Ustadz? Nabi Adam punya anak sampai ke Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang. Lalu tinggal 3 anak Nabi Nuh, Sam, Ham, Yafes. Yafes kulitnya putih, Ham kulitnya sangat hitam, Sam kulitnya coklat. Nah, jadi kalau ada di sini agak putih, itu keturunan Yafes. Kalau ada yang hitam,
itu keturunan Ham. Kalau ada yang kuning itu keturunan Sam. Cuman yang payah kita banyak orang sekarang mukanya putih, tangannya hitam. Ini keturunan mana ini? Ini keturunan zebra ini Pak Ustaz. Itu tidak keturunan siapa-siapa, itu adalah orang korban make up. Jangan kenalan dengan perempuan dengan foto, apalagi di Facebook dan Instagram. Kenapa? Karena sekarang banyak yang glowing karena filter. Kenapa waktu kami jumpa Ustaz Somad itu beda kalau dengan yang di masjid? Di masjid ini lampunya tidak begitu kuat, jadi wajah saya ini nampak hitam. Kalau pas jumpa asli banyak orang terkejut, ternyata lebih hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa lah orang kita mesti minum jus bengkoang biar supaya putih? Minumlah jus bengkoang. Tidak mempan diminum, oleskan ke wajah. Tidak juga tumpahkan ke tempat tidur. Kenapalah kita tidak pede dengan warna kulit kita? Bule-bule, orang-orang barat membeli tiket pesawat ke Bali, pergi berjemur di pantai Kuta. Mereka berjemur itu biar supaya hitam. Kita belum berjemur udah hitam. Kenapa kita tidak syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Yang penting pede, percaya diri. Betul? Mau hitam, mau putih, Nabi tak ada mengatakan yang putih masuk surga. Kalau putih masuk surga, Abu Lahab itu putih karena dia keturunan Quraisy. Yang hitam masuk neraka. Kalau hitam masuk neraka, Bilal masuk neraka. Tapi kenyataan dalam sejarah Islam, apa kata Nabi? Ta'al ya Bilal, sini Bilal. Bilal pun datang. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara selopmu, sendalmu di surga. Kenapa Nabi tak mengambil Ta'al ya Abu Bakar? Abu Bakar orang kaya, orang Quraisy. Ta'al ya Ali. Ali anak muda, orang Quraisy. Ta'al ya Umar. Umar orang hebat, Quraisy, khalifah, mertua Nabi, anaknya Hafsah, istri Nabi. Tapi yang dipanggil Nabi adalah Ta'al ya Bilal. Miskin, susah, berkulit hitam, orang Afrika Utara, Nubia. Tapi dialah yang naik ke atas Ka'bah mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata orang kafir musyrik jahiliyah waktu menengok Bilal azan? Syukur bapakku sudah mati, tak menengok burung gagak naik ke atas. Hina bagi mereka berkulit hitam. Orang Amerika tahun 50-an menjadikan orang kulit hitam Afrika sebagai budak, diikat pakai tali, dimasukkan ke kebun binatang. Bagi orang Amerika, orang kulit hitam sama dengan binatang. Tahun 50-an orang kulit hitam tak boleh kuliah. Orang kulit hitam yang kuliah kelasnya khusus di samping dinding, di luar kelas. Yang kulit putih malam, yang kulit hitam di luar kelas. Fotonya berserak-serak di Instagram. Sudah nengok? Makanya isi 2 giga. 50 tahun lalu Amerika masih rasis, masih mengkotakkan orang berdasarkan warna kulit. Islam 1444 tahun yang lalu. Apa kata Nabi? Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Dalam Islam, orang berkulit hitam masih di dunia. Jangankan kulitnya, jangankan badannya, jangankan kepalanya, jangankan lisannya, selopnya sudah masuk surga duluan. Jangan-jangan selop Bilal lebih mulia daripada kita. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan merasa hebat karena kursimu yang tak terlalu tinggi. Ini setelannya kenapa pendek begitu? Jangan bangga karena engkau dimuliakan orang pakai baju baru, karena semua akan tinggal kenangan saja. Meja tinggal kenangan, baju takkan mungkin dibawa mati. Yang dibawa mati hanya tinggal amal soleh apa pula soman.
Jadi kalau bercerita tentang Islam, tidak ada yang lebih hebat daripada Islam. Betul? Kata orang Islam. Orang Islam muji Islam itu namanya apologi, membela diri sendiri. Yang mengatakan Islam itu hebat namanya Karen Armstrong. Siapa namanya? Karen Armstrong. Satu marga dengan Neil Armstrong. Ada pula yang mengirim foto saya kemarin, foto Neil Armstrong di bulan, di sampingnya ada rumah makan sederhana. Apalah orang ini. Karen Armstrong menulis buku judulnya History of God, Sejarah Tuhan, bestseller, laku habis. Habis itu ditulisnya History of Prophet Muhammad, peace be upon him. Rupanya kalau habis makan kulit kuning ini lancar bahasa Inggris kita. Yang menulis sejarah tentang Nabi Muhammad adalah orang tidak Islam, Karen Armstrong. 2 kali Quran tebalnya bercerita tentang kemanusiaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya saya mengangkat kata kuncinya adalah persaudaraan. Nabi itu mengajarkan kita memanggil orang ya akhi, laki-laki, ya ukhti. Kalau gitu kami mesti pakai bahasa Arab? Tidak mesti. Sesuai dengan bahasa kampung kita masing-masing. Kalau saya, my brother, my sister. Kalau kampung kalian, pripun, sedulur, sederek, sedoyo, dun awak, dun sana ambo sadonyo, alak kita sesudena. Apapun bahasa yang kita pakai, itu hanya sampulnya saja. Substansinya bahwa kita bersaudara. Khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan jadi tak ada homo, lesbi, tidak menghasilkan apa-apa. Karena dalam Quran dikatakan dari laki-laki dan perempuan. Allah itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf, Akang Asep, kumaha atuh dah maaf. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Dari laki-laki dan perempuan, waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu dijadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah bukan Minang, bukan Jawa, bukan Batak, bukan Bugis, bukan Sunda. Yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita memandang orang berdasarkan persaudaraan. Tapi suku tak boleh dibuang. Makanya mereka tetap memakai apa namanya? Al-Ansari, orang Madinah. Al-Ausi, orang Aus. Al-Khazraji, orang Khazraj. Al-Qurashi, orang Quraisy. Jadi dengan berislam ini suku tidak kita buang, tapi kita menghormati orang lain. Lita'arafu, kamu disuruh saling mengenal. Jangankan bahasa Arab, jangankan bahasa Inggris yang di luar Indonesia, sesama kita pun di Pekanbaru ini saling mengenal. Kalau tidak nanti kita berkelahi. Betul? Betul, kenapa? Datanglah orang Batak ke rumah makan Minang. Bahasa Bataknya apa kabar tuh biado. Biado. Datang orang Minang, babi ndak ada nado kambiang. Inilah gara-gara tidak paham. Kalau dia paham, dia akan katakan, biado, I'm fine. Saya baik, karena kita bersaudara. Kalau kita satu agama, ikatan kita dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kebetulan agama kita sama, ikatan kita dua. Kalau agama kita sama, kita tetap diikat dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andai tidak satu negara, tidak satu agama, bule-bule yang datang ke Riau, mau menengok hutan Riau, mau menengok kebun sawit di Riau, mau menengok minyak gas Riau. Apakah orang Riau melihat bule-bule, kalau nampak bule dan Pak Le, pancung kepalanya?
Seandainya orang Riau itu radikal, seandainya orang Riau itu teroris, seandainya orang Riau itu ekstremis, tidak akan lama perusahaan Chevron. Betul? Kan baru belakangan berubah jadi Pertamina. Sebelumnya apa namanya? Sebelum Chevron itu apa namanya? Nampak betul tak pernah main ke Rumbai. Mainnya cuma di Panau sama Rimbo Panjang aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bule-bule datang sebelum Indonesia merdeka. Mereka sudah datang mengeksplorasi, membuat sumur minyak. Akhirnya kontraknya habis, dilanjutkan oleh perusahaan lokal Pertamina. Apa maknanya? Riau selalu welcome dengan siapapun. Jadi kalau ada orang mengatakan itu orang Riau radikal gara-gara ceramah Ustadz Abdul Somad, kalau bohong-bohong aja lah, tapi jangan bongak betul macam itu. Ada rupanya orang Riau ini jadi radikal gara-gara ceramah Abdul Somad. Ada orang Riau ini jadi membunuh turis gara-gara ceramah Abdul Somad. Ini orang Ustadz marah? Tidak marah. Memang kalau panas nih gini bawaannya memang. Di mana-mana saya ceramah air minum itu 1 botol. Ini dipasang orang ini 3 botol. Di mana-mana kalau saya ceramah itu biasanya mereknya dibuka, dibuang. Buang. Coba tengok rekaman-rekaman. Mereknya dibuang. Kenapa? Kita tak mau mengiklankan air minum orang, iklan gratis. Tapi ini memang sengaja dipasang. Minumlah air Syafaqallah. Kantor Jalan Soekarno-Hatta, Arengka 1 depan Indogrosir. Bagi Anda ingin air isi ulang galon, hubungi 0852 5631 0007. Catat nomor berikut ini: 0852 5631 0007. Acara apapun acaranya, minumnya tetap Syafaqallah. Hubungi nomor berikut ini. Padahal belum jelas lagi persen-persennya ini. Kalau bersaudara, tolong lakukan jualannya. Jangan mengaku bersaudara, satu masjid, satu imam, satu pengajian, tapi laku tak laku bukan urusan kita. Ini banyak orang di Pekanbaru ini, begitu pergi ke pasar pagi Arengka, menawarnya mencekik batang leher. Udah jelas lah makcik itu berjual ikan jam 12 siang. Itu kan pasar pagi. Kalau jam 12 siang artinya udah tak ada lagi pembeli. Berapa ikan gurami ini sekilo? 10.000 Pak, karena udah siang. 3.000 aja ya. Dia bilang 3.000 itu sambil menunjukkan cincin emasnya 3 ya, katanya. Untunglah nenek itu lemah lembut baik. Kalau bolehlah dia selalu mendengar ceramah saya. Udah saya ajarkan itu. Kalau ada orang kasar gitu, kasih dia pisau yang menyisik ikan itu. Kenapa tak kau bunuh aja kau? Nah. Tapi kalau dia makan di rumah makan di atas mall, datang orang membalikkan duitnya sisa. Pak, sisanya 50.000 lagi. Ambil aja. Kenapa? Karena yang ngasihkan itu cantik. Gatal. Padahal kalau yang di pasar pagi tadi kau tolong, anaknya bisa sekolah. Betul? Mereka tuh bukan cari kaya, mereka tuh cari makan, guys. Gara-gara ceramah inilah orang marah sama saya. Kalau saya ngajak orang puasa Senin Kamis, tak ada orang marah. Kalau saya ngajak orang sholat duha, tak ada yang marah. Kalau saya ajak orang bersolawat, tak ada yang marah. Tapi kalau saya ajak, mari belanja ke warung tetangga, orang akan marah. Kenapa? Periuk belanganya terganggu. Ustadz kalau belanja santri, sampo, sabun, odol gigi, minyak, saus, anti nyamuk, kemana Ustadz belanja? Saya belanja ke supermarket 212 Jalan Soekarno, Jalan Subrantas, depan kampus Unri, setelah Hotel Mona. Jelas? Patut kemarin kami tengok mirip-mirip Ustadz. Memang aku lah itu.
Ada, pas saya sedang belanja-belanja, orang tuh bisik-bisik. Saya pakai masker, pakai topi, disangkanya anak Unri semester 7. Saya tak ada nyuruh-nyuruh orang. Saya belanja sendiri, saya ambil sendiri, saya bayar sendiri. Keliling, belanjanya tetap ke situ. Kenapa? Kita ingin membangkitkan ekonomi persaudaraan. Karena kalau duit dia banyak, dia akan bayar zakat. Kemana dia bayar zakat? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kebetulan ketua Basnas Kota Pekanbaru ada di sini. Namanya Haji Endar Muda. Dialah yang menyusun jadwal ini. Jadi kalau ada masjid yang tak dapat jadwal, salahkanlah dia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikut berpartisipasi membangun toilet Masjid Nurus Sodri. Banyak orang tak mau ikut membangun toilet. Kenapa? Karena ustadz berceramah, man bana masjidan banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan satu tempat di surga. Kau kenapa tak ikut bangun WC? Kalau bangun masjid, kita booking rumah di surga Pak Ustaz. Kalau bangun WC, nanti masuk WC lah di surga. Ini orang yang begini nih, kalau di ronsen, otaknya sungsang. Mana pula logika berpikir dunia ini? Di surga mana ada orang Tak ada BAB di surga. Makanya ngaji, tetap tauhid. Nikmat surga itu bagaimana? Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Itulah nikmat surga. Tapi katanya surga itu Pak Ustaz ada pokok kayu, mengalir sungai. Itu ibarat beli buku halaman belakang satu lembar preface, hanya sekedar gambaran. Tapi gambaran yang seutuhnya nanti kita akan tengok bersama. Insya Allah bersaudara di Panam, bersaudara di Pekanbaru, bersaudara di Riau, bertetangga di surga. Waktu saya posting di Instagram yang followernya hampir 7 juta itu, ada pula yang komen di bawah, bertetangga di surga, berteman di dunia, bertetangga di surga. Di komennya di bawah, macam yakin aja masuk surga. Untung saya tak tahu password Instagram. Admin semua yang mengurus. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga. Itu yang ngomong bukan Abdul Somad, Nabi. Sekarang Bapak Ibu yakin masuk surga? Tak yakin pula ditanya, kau yakin masuk surga? Entahlah. Apa kau tak yakin masuk surga? Nabi udah menjamin. Jaminan Nabi itu dari mana? Dari Allah. Kalau Allah sudah menjamin, innaka la tukhliful. Yang buat aku nggak yakin nih Pak Ustadz, aku sholat masih bolong-bolong, aku masih mabuk-mabuk sikit. Memang aku udah ikut pengajian somat ikut, tapi tergantung SMS. Kalau ada datang kawan ngajak dugem, aku ikut juga. Tetap masuk surga, cuman singgah dulu di neraka. Cuci dulu dia obok-obok. Udah hitam macam pantat kuali muka kau, barulah kau masuk ke surga. Makanya habis sholat subuh tadi kita minta 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Ustadz biasa pakai peci merah, kenapa malam nih keranjang arang? Pekanbaru akhir-akhir ini panasnya minta ampun. Inilah yang paling banyak AC-nya. Besok kami ke Kuntu, acara panen ikan, kan tinggal menangguk aja lagi. Lebih yang dimuliakan Allah. Jadi mesti saya jelaskan semua. Kadang jamaah nih bertanya, pecinya kenapa itu? Bajunya kenapa itu? Udah jelas semua. Untung tak transparan pula meja nih. Kalau tidak aku jelaskan sampai ke kolor-kolornya.
Apa mesti kau urus semua tentang pakaian ustaz? Yang penting dia menutup aurat, yang penting dia tidak buat maksiat, yang penting baik-baik saja. Kenapa pula ustaz pakai cincin? Selama bukan cincin emas. Tapi kalau ada ustaz pakai cincin, apakah kita diam? Tidak. Ada orang rupanya di luar. Oh, saya sangka tadi baleho. Sangka baleho terus kan baleho kan. Terus saya tengok kok bergerak orang nih. Saya pikir saking panasnya berkunang-kunang awak kan. Masya Allah. Masya Allah. Kami menengok kalian dari sini macam menengok ikan dalam akuarium. Masya Allah, tabarakallah. Dengar suara saya sampai keluar. Jangan bangga di dalam masjid. Dapat tempat di atas karpet. Boleh jadi saudara kita di luar yang tegak berdiri itu lebih dulu masuk surga. Begitu cara menyenangkan hati orang yang tak dapat tempat duduk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalah payahnya menyenangkan hati orang kan? Bukan perlu dibayar menyenangkan hati orang. Jumpa sama orang, apa kabar? Sehat, sehat Pak Ustaz. Badan sehat, sehat Pak Ustaz. Hati sehat, sehat Pak Ustaz. Pikiran sehat, sehat Pak Ustaz. Kantongnya tak ada kutanya kantong. Nembak tanya itu pula yang disebutkannya. Masya Allah, tabarakallah. Kebersamaan kita ini bak kata lagu, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Siapa yang jamin bahwa besok pagi kita masih bersama lagi? Ada yang bisa menjamin? Maka kita berniat, kalau besok kita dibangunkan Allah subuh, maka kita akan sholat subuh berjamaah. Amin. Terbangun, buka mata, tengok jam dinding. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Terbangun mata, tengok TV masih hidup. Rupanya niat mau nonton TV, akhirnya ditonton TV. Terbangun, tangan megang handphone, remote. Rupanya niat mau menelpon, mau meriksa handphone. Rupanya kita duluan tidur. Bangun nanti malam, pegang ujung kain, masih ada jahitannya. Alhamdulillah. Sampai masanya nanti kita terbangun, gelap, dipegang ujung kain, tak berjahit. Saat itu tak lama terdengar suara marabbuka. Waktu itu ada gunanya duit di bank? Ada gunanya anak bini? Yang dulu kata ibu tuh, kaulah bulan, kaulah bintang, siang malam jadi kenangan, terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Sampai masanya kita akan menghadap Allah. Tapi ada saudara-saudaraku yang senantiasa mendoakan. Apa kata dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riyadil jinan. Kalau kira-kira Ustaz Abdul Somad ini mati, mau kalian mendoakan? Banyak yang tak mau dari bunyinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tanda bersaudara? Ini masih saudara yang kita bahas. Peduli ini nanti. Peduli, lindungi. Apa tanda kita bersaudara? Tanda kita bersaudara adalah mau tahu dia makan apa tak makan. Tetangga kita ke depan 40 rumah, ke belakang 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah. Rupanya sekarang baru mengalami kemajuan. Kalau zaman dulu depan, belakang, kanan, kiri. Sekarang ke atas 40 rumah, ke bawah 40 rumah. Tinggalnya di mana? Kondominium. Rumah sarang burung merpati. Tinggal di tengah. Naik turun, naik lift. Saya kalau udah naik kondominium yang 100 lantai, bingung saya. Cemana membawa jenazah orang? Apa dicampakkan ke bawah? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita pernah mau tahu dengan tetangga kita? Oh, tahu ke tadi? Sekarang orang tak mau tahu. Zaman dulu kalau ada tetangga tak makan, bisa didengar suaranya. Lapar, lapar. Sekarang tidak terdengar karena dindingnya 2 lapis. Kita mau minta tolong ke rumahnya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Anjing erdernya sudah siap.
mengaku umat Islam, mengaku bersaudara, la yabitu syab'anan. Orang beriman itu tak bisa tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Kalau perutnya dalam kelaparan. Tak sanggup dia tidur lelap kalau perutnya dalam keadaan lapar. Jadi kita mesti pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Betul? Tadi saya ceramah jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:15. Sudah 45 menit. Saya aja yang di atas ini, yang anginnya lebih kencang, lebih dekat dari kipas, hampir-hampir terangkat topinya. Bagaimana dengan saudaraku yang duduk dari maghrib tadi? Betul? Nah, itu jadi saya mesti pandai merasakan. Artinya ceramah ini tak boleh lama-lama. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak orang sekarang pintar merasa. Banyak orang sekarang merasa pintar. Tapi Islam mengajarkan kita, la yu'minu ahadukum, kau belum beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Pergilah kami ke daerah Tenayan Raya, di tempat orang membuat batu bata. Banyak saudara kita yang untuk cari makan susah, berjemur di panas terik. Itulah asal muasal kami membuat program mengumpulkan beras. Pergi ke pinggir tepi Sungai Siak, rumah kayu. Datang angin berembus, bergoyang-goyang kayu itu dari tiang. Belum dipegang ini, bersin aja kita jatuh kayu. Di situ tempat tidur, di situ memasak, di situ berjualan, di situ ruang tamu. Masuk Ustaz, masuk Ustaz. Kami pun di depan aja. Kami tanya, ini tanah siapa Pak? Ini adalah tanah numpang MDA punya Ustaz. Sebelum mereka bangun kami numpang di sini Pak Ustaz. Suaminya kerja di mana? Kerja buruh pikul di pelabuhan Sungai Duku Pak Ustaz. Kapal jelatik datang bawa beras, bawa sayur. Itulah kerja suami. Sudah tua pula. Itulah asal muasal Yayasan Tabung Wakaf Umat. Yang tadi ketuanya Ustaz Al-Nab Dinar, Ustaz Abdul Somad ikut pembina di sana. Akhirnya kami buat program pembagian beras. Berasnya dari mana? Dari Pekanbaru. Untuk siapa? Untuk orang Pekanbaru. Karena kita tidak ingin dituntut di hadapan Allah. Abdul Somad ceramahnya hanya di masjid besar. Abdul Somad ceramahnya hanya diundang bupati, wali kota, pejabat. Dia tak mau turun ke umat. Besok habis sholat subuh, habis tabligh akbar, habis pengajian di Harapan Raya, langsung khitan ceria. Nah, itu memang program kita setiap Sabtu, khitan ceria. Kenapa disebut khitan ceria? Karena anak-anak ini tak menangis, tak terasa dia. Jadi yang dulu khitannya terlalu sakit, bisa dicoba sekali lagi. Daftarkan segera suami dan anak Anda. Kebetulan saya diangkat jadi bintang iklannya. Nah, jadi anak saya lah saya khitankan. Umur 8 hari dikhitan, tak menangis. Alatnya itu begitu kering, lepas sendiri. Makanya waktu saya mengendorse buat videonya, segera berkhitan dengan sunatron. Pagi berkhitan, sore bisa akad nikah. Tidak pakai sarung, tidak pakai perban, alatnya lepas, khitannya sukses. Wow, amazing. Jangan sampai orang takut masuk Islam gara-gara khitan. Masuk Islam itu mudah, tinggal sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nanti khitannya gimana Pak? Khitannya pakai sunatron. Besok habis sholat subuh dengan Ustaz Somad, khitan ceria. Berikut ini yang akan kita khitan sebanyak 99 peserta. Pemotongan pertama oleh Ustaz Abdul Somad. Saya dipersirakan dokter untuk motong. Terbayang saya, ini kalau sampai salah potong, hilang masa depan kawannya. Nah, jadi sampai sekarang saya memang belum punya keberanian untuk motong. Tapi bukan berarti saya ini orangnya pengecut. Ketika datang dari Jakarta Juleha, saya yang menemani. Siapa Juleha itu Pak Ustaz? Juru sembelih halal. Mereka kasih golok. Ini golok Ustaz Somad. Siap Ustaz motong kurban. Kecil lah kata saya. Potong, rekam. Langsung videonya viral. Udah kalian tonton?
La ilaha illallah. Tulislah di situ. Apalah payahnya menulis di YouTube itu, www.youtube.com. Sebentar ku ajarkan ya. Tulis itu YouTube, tulis itu Uwas Sembelih. Tulis Uwas Sembelih, enter. Tak ada pula signal, ada. Uwas sembelih, sekali tarik kurban langsung tumbang. Tengok. Sejak 2 tahun yang lalu, sejak itu saya tak mau motong lagi. Tak sampai hati saya menengok sapi itu, kata dia. Akhirnya mati. Saya ini orangnya memang kalau berceramah suara menggelegar keras, tapi hati saya lembut. Tak sampai hati saya menyembelih kambing, sapi. Makanya tahun lalu di rumah, siapa yang akan motong? Serahkan ke Ustaz Alnof. Tapi setelah dipotong Ustaz Alnof, dimasak, tak pula sampai hati saya membiarkannya. Kalau ada daging kurban, bagi-bagikan. Ustaz Somad, ini ada 1 ekor sapi kurban, kata Ustaz Alnof. Ini kalau kami potong semua di sini habis. Masukkan ke daerah lingkungan saya. Walaupun di rumah ada santri tahfiz Quran, kita bagi perumahan depan, perumahan belakang, perumahan samping, sikit makan bersama. Jangan disimpan daging itu dalam kulkas sampai menyipat. Tak bisa ditutup pintu kulkas. Asal dipaksa menyipak sekaki sapi, kelepak. Ada pula orang yang masih menyimpan daging kurban sekarang. Dalam hatinya, kok tahu Ustaz ya? La yu'minu ahadukum. Kok bisa kau merasa tenang saat menyuap daging, sementara tetanggamu tak makan? Kok bisa kau merasa kenyang, sementara ada yang lapar? Jadi program-program YTWU itu Masya Allah, pembagian beras. Anak kami tak bisa sekolah Pak Ustadz, gratis sekolah. 1 tahun 25 orang, laki-laki di Palas, perempuan di Rimbo Panjang. Rehab rumah, tak mampu, dibuatkan rehab rumah. Programnya 26. Saya mengajak kepada jamaah semuanya, silakan kunjungi pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Keluar dari jembatan Leton, jumpa Simpang Bingung. Waktu lewat Simpang Bingung tuh banyak-banyak baca Ihdinas Siratal Mustaqim, supaya tak bingung kalian di situ. Sesudah dapat simpangnya, belok kiri, terus aja, nanti jumpa YTWU sebelah kanan. Kalau ke kiri itu TPU Kopit. Jadi bunyi slogannya, singgahlah ke YTWU sebelum ke TPU. Kalau sudah ke TPU, jangan lagi ke YTWU, karena kami tidak menerima hantu. Apa TPU itu? Taman Pemakaman Umum. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, semua kita ini nanti berakhir dengan kata Mimda tema taya bawati. Ada yang tak mati? Mati. Kita ini adalah antrian panjang menuju kematian. Adik kelas kita lebih dulu dari kita, lebih ganteng, lebih kuat, lebih sehat, tapi kata Allah mati. Abdul Somad lebih kurus, lebih tua. Banyak yang udah menyangka, kenapa lo Ustaz ini tak mati-mati? Allah masih kasih kesempatan saya hidup. Kenapa? Karena masih ada jadwal di Masjid Nurus Sodri. Masih ada jadwal bersama ketua pengurus masjid dan ikatan Pasaman. Orang-orang Pasaman yang ada di Pekanbaru ini berdoa, ya Allah, jangan matikan Ustaz Somad sebelum dia tablik akbar bersama kami. Adapun sesudah ini terserahlah ya Allah. Besok subuh berdoa pula orang di Harapan Raya, izinkan dia masih hidup sampai subuh ya Allah. Selesai subuh, pergi pula kami ke Kuntu. Orang Kuntu berdoa malam ini, ya Allah jangan sampai turun hujan malam ini, karena kalau hujan besok tak jadi kami panen ikan. Setelah dari Kuntu, pergi pula kami ke Batu Tilam. 2 jam, jalannya belum beraspal, tanah liat, mobil yang bisa masuk cuma 4x4, off-road. Jangan ikut bersama kami ke sana.
biar kami aja, karena ini berat, maka biar aku aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau saya nanti mati ditanya Allah, "Hai Abdul Somad, sudah kau ajak orang Pekanbaru mengumpulkan beras?" "Sudah ya Allah." "Sudah kau ajak orang Pekanbaru program membantu rumah orang tak mampu?" "Sudah ya Allah." "Sudah kau buka pondok tahfiz Quran?" "Sudah ya Allah." Ada mereka datang? Tak ada. Rupanya mereka tidak langsung datang. Mereka transfer banking ke nomor Bank Syariah Indonesia, Bank Riau Kepri Syariah. Itulah yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi saya mulai 8:30, sekarang udah jam 9:30. Kurang-kurang sedikit karena kita bersaudara, maaf-maafkan aja. Apalah rasa air syafaqallah ini? Boleh dicoba? Bismillah. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Ternyata memang kata itu tidak bisa mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, belum tentu sama. Kenapa? Karena rasaku belum tentu rasamu. Goleh telambe. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang hari ini kita sedang krisis persaudaraan. Sayang emak sepanjang jalan, sayang ayah di simpang jalan, sayang saudara ada berada. Betul? Ada kita, ada dia, sedap bersaudara. Dia naik mobil, kita naik mobil, sedap bersaudara. Dia sedang kerja, kita sama-sama kerja, sedap bersaudara. Dia kerja, awak pensiun, ciut macam mana ayam kena minyak lampu. Dia naik mobil mewah, kita naik motor, ciut rasa tersinggung dalam hati. Betul kata pepatah orang Melayu, kasih ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Jangan begitu, karena Islam mengajarkan kita kasih saudara hingga ke surga. Amin. Adik-adik yang kreatif bisa dibuatkan baju kaosnya, kasih saudara hingga ke surga. Nanti kita pasarkan. Anda ingin dapat baju kaos yang bermakna, ini dipakailah punya baju kaos macam-macam, isi tulisannya di belakang, hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Dipakai pula di masjid sholat Jumat. Orang yang di belakang tuh nengok. Makanya ke masjid tuh jangan pakai baju bertulis-tulisan, pakai baju putih koko, pakai baju kalau mau hitam hitam betul, kalau putih putih betul, kalau batik batik betul. Tapi baju Ustaz bertulis depan aja, belakang tak ada kan? Ada. Oh gawat juga ini. Berarti tak bisa dipakai sholat Jumat nanti. Pas dipakai sholat Jumat, tengok sama orang, oh pasaman, kamu piaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga persaudaraan ini. Kalau ada kawan menelpon nanti malam jam 4, "Assalamualaikum bro, bangun ya sholat tahajud." Ini tanda sayang apa resek? Kau kalau mau masuk surga masuk aja sendirian, tak usah ngajak-ngajak. Urus aja surgamu, jangan kau urus nerakaku. Oh, ini bukan ajaran Islam, beb. Islam itu kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang beramal soleh. Orang Islam tak mau beramal sendirian. Yayasan Tabung Wakaf Umat mengajak kita beramal bersama. Karena orang Islam ini nanti kalau masuk surga, dia tak mau sendirian. Begitu masuk ke dalam surga, maka jamaah Nurus Sodri akan bertanya, "Ya Allah, kawanku dulu yang sama-sama di Nurus Sodri mana?" Kata Allah, "Dia tak langsung kemari, pesawat dia delay." Orang jamaah Nurus Sodri bertanya ke malaikat, "Malaikat, Ustaz Somad yang menceramahi kami dulu di mana?" Kata malaikat, "Dia tak di sini, dia di VVIP." Amin. Macam-macam tak setuju ku tengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-akhillah, orang-orang yang berkawan.
Berkawan di dunia karena korupsi, berkawan di dunia karena sama-sama mabuk, berkawan karena sama-sama berzina, pesta narkoba. Ba'duhum li ba'din adu. Nanti di akhirat mereka akan berkelahi. Gara-gara kau lah aku mabuk. Gara-gara kau juga, kenapa kau mau ikut? Gara-gara kau lah aku kena virus HIV AIDS. Terserah kau lah, kenapa kau ikut? Kau pun salah, kenapa kau kasih gratis? Illal muttaqun, kecuali orang yang bertakwa. Orang bertakwa saling memuji. Terima kasih saudaraku, gara-gara kaulah aku bangun tahajud malam. Terima kasih saudaraku, gara-gara kaulah aku ikut pembangunan WC masjid Nurus Sadri. Padahal awalnya aku tak mau, karena aku anggap bersedekah untuk WC nanti masuk surga di WC. Tapi karena penjelasan yang benar, akhirnya mereka bersama dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak tahu entah siapa di antara kita yang pergi duluan. Kemana si fulan? Sudah meninggal Pak Ustaz. Kemana si fulan? Sudah duluan Pak Ustaz. Berapa banyak jamaah di Pekanbaru yang dulu sama-sama mengurus masjid. Ceramah saya di salah satu masjid di Pekanbaru. Saya tanya, Pak Ketua Masjid mana? Kok nggak pernah datang? Dia memang tak pernah lagi kemari Pak Ustaz. Ninggal dia, masih ada di rumah Pak Ustaz. Kenapa nggak kemari? Sejak kalah jadi ketua masjid nggak mau lagi ke masjid Pak Ustaz. Apa pula begitu? Jadi ketua masjid ini bukan DPR RI, bukan ada uang tunjangan. Ini adalah pengabdian lillah. Jadi pengurus masjid bukan panti jompo, tempat orang-orang tua yang tak ada kerjaan. Menjadi pengurus masjid adalah pengabdian. Ini adalah rumah Allah. Susunlah jadwal pengajian. Bingung mencari ustadz, hubungi Ustadz Al-Naqdinar. Di sana banyak ustadz-ustadz dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insya Allah masjid ini tidak ada kurang satu apapun. AC-nya lengkap, kipas anginnya lengkap. Ini karena orang banyak aja panas nih. Kalau tak ada orang di sini, bersalju kita. AC itu nggak dekat-dekat. AC. Kalau hiduplah AC, hidup kipas, dari maghrib ke isya kita gini, gembong setengah malam. Kamar mandi, toilet, banyak saya tengok kerannya. Air pula macet. Lambat saya datang mau wudhu. Alah macam manduk diperas. Datang satu panitia, mohon Pak Ustaz, mati lampu tadi katanya. Tahiyan tak tidak, wallahu a'lam. Sengaja dibuat cahaya warna hijau dinding, warna hijau tiang. Kenapa? Karena mata banyak menengok warna hijau, itu mata kita sehat. Itu maka topi hijau, sorban hijau, baju hijau, tiang hijau. Dan saya pun gedung kelas saya buat hijau. Supaya apa? Supaya mata kita menengok yang hijau-hijau. Tapi kalau untuk bersedekah pakai duit warna hijau 20.000. Apalah arti 20.000? Sedekahkan duit 20.000. Habis itu mati kita. Habis duit yang satu peti di rumah itu. Dia ambil bapak tuh untuk modal berbini lagi. Ibu memang sekarang ketawa, tapi sebalik nanti ke rumah betul juga kata saya. Tapi jangan gara-gara ini lalu ibu dengan bapak besok tak mesra lagi. Mama, mana kopinya? Buat aja sendiri. Patutlah mata kau tajam selama ini nengok cincinku ya. Wahnya udah kau agak-agak harganya ya. Kau tak tahu ini imitasi ku beli di pasar bawah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Panas, lama menunggu, oksigen kurang, tak dapat tempat duduk, bisa pula jamaah ini tersenyum lepas. Ini menunjukkan hatinya bersih, betul? Bisa pula dia tak bubar. Saya memandang ceramah ini dari tadi kanan kiri muka belakang, tak ada satupun yang menguap. Padahal orang kalau kurang oksigen itu menguap. Bisa dia tak menguap. Artinya jamaah ini tahan. Ustadznya pula tak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Dan saya lihat wajah-wajah ini sebagian besar 80% wajah muda. Memang ada beberapa yang tua, tapi sesungguhnya dia adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Memang casingnya tua. Casing 80, signal 18. Luar biasa. Ibu-ibu yang ada di belakang, ibu mesti bangga punya suami yang soleh-soleh. Ini betul. Suami ibu di mana?
di masjid Pak Ustadz, dari maghrib ke isya tak pulang, Ustadz Somad pengajian, mantap. Sekarang banyak istri tak bisa menjawab waktu ditanya, suami ibu di mana? Dilarikan pelakor Pak Ustadz. Suami ibu di mana? Sakau Pak Ustadz. Suami ibu di mana Pak Ustadz? Dulu Pak Ustadz, waktu kami belum nikah, begini dia berkipas Pak Ustadz. Sekarang sejak tua banyak duit ini, kipasnya diam, kepalanya bergoyang Pak Ustadz. Hancur. Tapi anak-anak muda nih Masya Allah, kalau ada orang mengatakan zaman ini udah hancur Pak Ustadz, banyak maksiat Pak Ustadz, siapa bilang? Nih anak-anak muda masih ngaji. Datang pacarnya nelpon, yang kita malam ini jalan-jalan ke Sudirman ya? Tidak, malam ini pengajian dengan Ustadz Somad di Nurus Sodri. Nanti habis pengajian baru kita jalan. Biasa, namanya juga masih muda, masih berbolak-balik hatinya. Tidak ada yang stabil, hati berbolak-balik, penuh dengan perubahan. Yang tidak berubah itu cuma perasaan aku ke kamu. Kita kalau dekat dengan anak muda nih, kita pun ikut muda lagi. Masya Allah, luar biasa. Suka saya ceramah di Pekanbaru dengan anak-anak muda nih. Pernah juga saya ceramah, tiba-tiba saya tengok orang tua semua. Pak salah judulnya berubah. Judul kita malam ini adalah persiapan mengalami alapan. Anak-anak muda ini nanti kalau ditanya anaknya enak dia jawab, ayah. Gimana ayah jumpa dengan emak dulu? Pengajian Ustadz Somad di Masjid Nurus Sodri. Malam itu rame minta ampun. Ayah habis basah singlet ayah waktu itu, saking panasnya. Pas kami pulang itu tiba-tiba pas nyari-nyari sendal terantuk kepala ayah sama calon emak kok. Terantuk. Pas lagi pandangan itu lah indahnya untuk diceritakan. Tidak semua ayah emak bisa bercerita indah kepada anak-anaknya, betul? Ayah. Ya, cuman ayah jumpa emak dulu, tak usah kau tanya. Penasaran anak ditanya emaknya, "Cuman dulu mak? Kami ditangkap satpam." Ayah kau tuh sebetulnya nggak suka kali sama emak, tapi karena tertangkapnya sama aku, itulah jadinya. Maka kau tak ganteng kali. Muka kau hancur kan sehancurnya hati mak. Masya Allah, tabarakallah. Padahal saya ini udah tausiah yang keberapa ini ya. Tadi pagi di Umri 1 jam lebih. Habis dari Umri khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat itu tak lama, 20 menit. Tapi suara menggelegar. Kenapa Ustaz khutbah kuat-kuat? Orang mau mengantuk semua. Asli gas, kita akan mati. Semua akan menghadap Allah. Habis dari Umri khutbah Jumat. Habis khutbah Jumat pengajian ibu-ibu tadi sore dekat rumah. Ini pengajian yang keempat. Dalam pikiran saya tadi, inilah saya udah tak ada tenaga lagi mau tumbang. Tapi begitu berjumpa dengan saudara-saudara, begitulah hebatnya aura doa orang banyak. Makanya kalau ada bapak-bapak di rumah kadang letoy lusulo yulung lay mau mati. Pas ditanya bininya, sabar ya bang, insya Allah 2 hari lagi selesai nih bang. Tapi kalau udah jumpa sama kawan-kawannya, semangat balik, kelepak bala 6. Itu orang dulu. Dulu ada di daerah Nurus Sodri ini begitu, tapi sekarang udah mati dah. Yang tinggal nih tinggal yang baik-baik, yang soleh-soleh aja semua. Al istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Saya istiqamah bukan karena ilmu saya. Saya istiqamah bukan karena amal saya. Saya istiqamah karena saling bersahabat, berkawan, orang-orang baik memposisikan saya dalam istiqamah. Ada Ustadz Fulan, ada Ustadz Fulan, ada Ustadz Fulan, ada persatuan kekeluargaan. Mudah-mudahan komunitas-komunitas ini membawa kita kepada kebaikan-kebaikan semuanya. Semoga semua yang hadir ini pulang dalam keadaan bersih dari dosa-dosa.
anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dilepaskan Allah dari segala lilitan hutang piutang, istiqomah dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Balligh maqasidana, sampaikanlah segala maksud niat baik kami. Waqdi hajatina, tunaikanlah segala hajat-hajat kami. Allahumma arham al-waqifin wal mutasaddiqin, curahkan rahmat karuniamu kepada saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah. Bagi yang masih dalam keadaan sulit rezekinya, maka mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Saudara kami yang masih sulit rezekinya, maka mudahkanlah saat ada yang sulit bagi Engkau ya Allah. Ya man qada amran innama yaqulu lahu kun fayakun. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga anak kami dari narkoba, jaga anak kami dari judi, jaga anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati kami taufik dan ridhamu, supaya kami beramal dengan amal yang Kau cintai ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Maghfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina mak kami, wali ajdadina datuk kami, wali jaddatina nenek kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami tak mampu kami membalasnya ya Allah. Wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al hadhihi sanatil mubarakati khairan min qabliha, jadikan tahun ini 1444 lebih baik daripada tahun kemarin ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.